Mantu pengantin di Bukit Cendana. Bukit Cendana adalah sebuah tempat yang terkenal angker di Desa Rawajaya. Banyak orang yang menghindari untuk melewati bukit ini saat malam hari karena cerita-cerita seram yang sudah menjadi legenda di kalangan masyarakat setempat. Bukit ini terletak di pinggiran desa, jauh dari keramaian dan hanya diakses melalui jalan setapak yang dikelilingi oleh hutan lebat. Konon, di Bukit Cendana sering terlihat sosok wanita berpakaian pengantin yang berjalan sendirian di tengah malam. Orang-orang yang pernah melihat sosok tersebut bercerita bahwa wanita itu berwajah pucat, dengan tatapan kosong, dan gaun pengantinnya kotor serta penuh dengan lumpur. Mereka yang nekat mencoba mendekatinya selalu merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, disertai suara tangisan lirih yang menggema di udara. Asal mula kisah ini berawal dari peristiwa tragis yang terjadi sekitar 50 tahun yang lalu. Ada seorang wanita bernama Lestari, yang dikenal sebagai gadis tercantik di desa itu. Ia bertunangan dengan seorang pria bernama Herman, yang merupakan anak kepala desa. Pernikahan mereka direncanakan akan menjadi acara terbesar dan termegah di Desa Rawajaya. Namun, takdir berkata lain. Pada malam sebelum pernikahan, Lestari diculik oleh sekelompok pria yang merupakan musuh bebuyutan ayah Herman. Mereka membawa Lestari ke Bukit Cendana dengan niat buruk. Namun, Lestari berhasil melarikan diri dari cengkeraman mereka, meskipun ia terluka parah. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia berlari di tengah malam, berusaha menemukan jalan pulang. Namun, malang tak dapat ditolak. Ia tersandung di sebuah tebing dan terjatuh ke dalam jurang yang dalam, meninggalkan dunia ini dengan cara yang tragis dan menyedihkan. Sejak saat itu, arwah Lestari dipercaya tidak pernah tenang. Setiap malam purnama, sosoknya akan muncul di Bukit Cendana, mengenakan gaun pengantinnya yang penuh dengan darah dan lumpur. Ia berjalan tanpa arah, seakan-akan mencari sesuatu yang hilang. Banyak yang percaya bahwa ia sedang mencari Herman, tunangannya yang tak pernah sempat ia nikahi. Banyak orang desa yang pernah mengalami kejadian aneh ketika melewati Bukit Cendana. Beberapa di antaranya bahkan mengalami kecelakaan misterius setelah melihat sosok wanita pengantin itu. Salah satunya adalah Pak Sukardi, seorang petani tua yang pernah mengalami peristiwa mistis saat melewati bukit tersebut. Suatu malam, Pak Sukardi memutuskan untuk pulang lewat Bukit Cendana karena ingin cepat sampai di rumah setelah seharian bekerja di ladang. Ia merasa tenang karena malam itu terang benderang oleh cahaya bulan purnama. Namun, ketika ia sampai di tengah bukit, ia melihat seorang wanita berdiri di pinggir jalan setapak. Wanita itu mengenakan gaun pengantin yang berwarna putih, dengan rambut panjang yang terurai. Pak Sukardi merasa ada yang aneh, tapi ia tidak berani berhenti. Ia melanjutkan perjalanannya dengan perasaan gelisah. Semakin ia berjalan, semakin terasa hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Tiba-tiba, suara tangisan lirih terdengar dari belakangnya. Pak Sukardi mempercepat langkahnya, tapi suara tangisan itu semakin keras, seakan-akan mengikuti langkahnya. Ketika ia menoleh, wanita pengantin itu sudah berdiri tepat di belakangnya.
dengan wajah pucat dan mata yang kosong. Pak Soekardi terkejut bukan main dan langsung lari terbirit-birit. Ia berlari tanpa menoleh lagi, dan suara tangisan itu semakin jauh di belakangnya. Namun, ketika ia merasa sudah cukup jauh, tiba-tiba tubuhnya terasa sangat berat dan langkahnya melambat. Ia merasa seakan-akan ada sesuatu yang menarik tubuhnya ke belakang. Ketika ia mencoba berteriak, suaranya hilang entah kemana. Ia hanya bisa merasakan jantungnya berdetak kencang saat tubuhnya perlahan ditarik ke arah yang berlawanan. Dalam ketakutan, Pak Soekardi berdoa dalam hati, meminta perlindungan dari Tuhan. Ia merasakan kekuatan yang menariknya semakin kuat, namun tiba-tiba semuanya terhenti. Hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya perlahan menghilang, dan ia merasakan tubuhnya ringan kembali. Ketika ia menoleh, sosok wanita pengantin itu sudah tidak ada. Pak Soekardi langsung berlari secepat mungkin, tanpa berani menoleh lagi. Setibanya di rumah, ia langsung jatuh pingsan karena ketakutan. Keesokan harinya, ketika ia menceritakan kejadian tersebut kepada tetangganya, mereka mengatakan bahwa Pak Soekardi telah bertemu dengan hantu pengantin di Bukit Cendana. Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi berani melewati bukit itu, terutama saat malam hari. Cerita tentang hantu pengantin di Bukit Cendana semakin menyebar dari mulut ke mulut. Banyak yang percaya bahwa Lestari masih belum bisa menerima kematiannya yang tragis dan mencari Herman yang tak pernah bisa ia temui. Beberapa orang yang penasaran mencoba untuk mencari tahu lebih jauh tentang legenda ini, namun tidak ada yang bisa memberikan penjelasan yang pasti. Namun, ada satu hal yang pasti. Setiap kali ada yang melihat sosok wanita pengantin di Bukit Cendana, mereka selalu merasakan hawa dingin yang menusuk dan suara tangisan yang membuat bulu kuduk meremang. Hingga kini, Bukit Cendana tetap menjadi tempat yang ditakuti oleh penduduk desa, dan hanya sedikit orang yang berani melewatinya setelah matahari terbenam. Suatu hari, seorang paranormal terkenal diundang oleh kepala desa untuk membantu mencari tahu lebih lanjut tentang hantu pengantin ini. Paranormal itu bernama Pak Rahmat, seorang pria parubaya yang dikenal memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk halus. Pak Rahmat setuju untuk datang dan melakukan penyelidikan. Malam itu, Pak Rahmat bersama beberapa penduduk desa mendaki Bukit Cendana. Mereka membawa perlengkapan untuk upacara pembersihan dan doa, berharap dapat menenangkan arwah yang gentayangan. Setelah mencapai puncak bukit, Pak Rahmat mulai merasakan kehadiran yang tidak terlihat. Ia meminta yang lain untuk menyiapkan sesajen dan mulai membacakan doa-doa. Selama upacara berlangsung, tiba-tiba angin kencang bertiup dan kabut tebal menyelimuti bukit. Suara tangisan lirih mulai terdengar, dan dari dalam kabut, muncul sosok wanita pengantin yang berjalan perlahan menuju mereka. Para penduduk desa yang melihat sosok tersebut langsung ketakutan dan ingin lari. Tapi Pak Rahmat meminta mereka untuk tetap tenang. Pak Rahmat kemudian berbicara dengan sosok tersebut, memintanya untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam sekejap, Pak Rahmat merasakan aura kesedihan yang mendalam dari sosok itu. Dengan suara lirih,
Sosok wanita itu mengungkapkan bahwa ia adalah Lestari, yang mati dengan penuh dendam dan kesedihan. Ia mengatakan bahwa ia belum bisa pergi karena ia masih mencari Herman, tunangannya. Pak Rahmat kemudian menjelaskan kepada Lestari bahwa Herman sudah lama meninggal dan sekarang berada di alam yang berbeda. Ia meminta Lestari untuk melepaskan dendamnya dan pergi dengan tenang. Dengan air mata yang mengalir, sosok Lestari perlahan menghilang, meninggalkan keheningan yang mencekam di Bukit Cendana. Sejak malam itu, hantu pengantin di Bukit Cendana tidak pernah terlihat lagi. Penduduk desa percaya bahwa Pak Rahmat berhasil menenangkan arwah Lestari dan membantunya menemukan kedamaian. Bukit Cendana pun kembali menjadi tempat yang sepi, namun kini tanpa kehadiran sosok menyeramkan yang dulu menghantui. Namun, meskipun cerita tentang hantu pengantin itu sudah mereda, penduduk desa Rawajaya tetap memilih untuk menghindari Bukit Cendana, terutama saat malam hari. Bagi mereka, tempat itu akan selalu mengingatkan pada kisah tragis Lestari, sang pengantin yang tak pernah sempat melangsungkan pernikahannya. Hantu pengantin mungkin sudah tiada, tapi legenda itu akan selalu hidup dalam ingatan mereka.